Takut berbuat dosa. Ketahuilah, perasaan yang paling agung adalah ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta takut akan siksaan dan kekuasaannya. Waspadalah terhadap azab, murka, dan siksanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kalian dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih." Quran Surat Al-Nur, 63. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui seorang anak muda yang sedang menjelang ajalnya. Beliau bertanya, "Bagaimana kamu mendapati dirimu?" Anak muda itu menjawab, "Aku berharap kepada Allah, wahai Rasulullah, dan cemas akan dosa-dosaku." Maka beliau bersabda, "Keduanya, harap dan cemas tidak berkumpul pada hati seorang hamba di tempat ini kecuali Allah memberinya apa yang dia harapkan dan menenteramkan dari apa yang dia takutkan." Wahab bin Al-Wad berkata, bahwa Isa alaihissalam pernah mengatakan, cinta pada Firdaus dan takut terhadap jahanam mewariskan kesabaran dalam musibah dan menjauhkan hamba dari kelezatan dunia serta syahwat dan maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Langit bersuara, dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari pun melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdiri, dan ruku. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Niscaya kalian keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Kalian berlari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut terhadap siksa dan kerasnya hukumannya." Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dinukil hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit ketika turun kepadanya ayat, "Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat." Quran Surat Al-Syu'ara, 214. Lalu beliau bersabda, "Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian dari Allah, cukuplah bagiku, aku tidak berhajat kepada kalian sedikitpun. Wahai Bani Abdi Manaf, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kalian sedikitpun. Wahai Abbas, paman Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat sedikitpun. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepadamu sedikitpun. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari harta yang engkau mau, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepadamu sedikitpun." Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, demi orang-orang yang diberikan kepada mereka apa yang semestinya diberikan dan hati mereka takut, mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Wahai Rasulullah, dia orang yang berzina, mencuri, dan minum khamar, tetapi dia takut kepada Allah." Beliau menjawab, "Wahai putri Abu Bakar Al-Siddiq, tetapi dia juga berpuasa, sedekah, dan takut tidak diterima amalannya." Hadis riwayat Ahmad. Seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Abu Said, bagaimana kami memperlakukan majelis suatu kaum yang berbicara kepada kami tentang harapan raja sehingga hampir-hampir kami terbang?" Dia menjawab, "Demi Allah, engkau menyertai kaum yang mempertakutkanmu sehingga engkau tahu ketenteram lebih baik bagimu daripada menyertai kaum-kaum yang membuatmu tenteram sehingga kemudian engkau ditimpa rasa takut." Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ditikam, pada saat menjelang kematiannya dia berkata kepada putrinya, "Celakalah kamu, letakkan pipiku di atas tanah, bukan pada ibumu. Dan celakalah aku, jika dia tidak menyayangiku." Apabila Zainul Abidin bin Ali bin Husain berwudu dan selesai dari wudunya, badannya menggigil. Ketika ditanya mengapa, dia menjawab, "Bagaimana kamu ini, tidakkah kamu tahu siapa yang akan aku hadapi? Kepada siapakah aku hendak bermunajat?" Dalam Al-Sahihannya dinukil hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 7 orang yang akan mendapat naungan pada hari ketika tidak ada naungan selain naungannya. Di antara mereka adalah seseorang yang mengingat Allah, yakni mengingat ancaman dan hukumnya, yakni karena takut terhadap perbuatan dosa yang telah dilakukannya, dan mengakui penyelewengan dan dosa-dosanya. Ibn
Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau pernah bersabda, ada dua mata yang tidak disentuh api neraka, yaitu mata yang menangis di tengah malam karena takut kepada Allah dan mata yang melek karena terjaga dalam berjihad di jalan Allah. Sufyan al-Thawri meriwayatkan, pada suatu hari aku menemui Ja'far al-Shadiq. Aku memohon kepadanya, wahai cucu Rasulullah, berilah aku nasihat. Lalu, Ja'far al-Shadiq berpesan, wahai Sufyan, tidak ada harga diri bagi pendusta, tidak ada ketenangan bagi orang yang hasut, tidak ada persaudaraan bagi orang yang gelisah, dan tidak ada ketinggian bagi orang yang berakhlak busuk. Sufyan berkata lagi, wahai cucu Rasulullah, tambahlah. Ja'far al-Shadiq berkata, wahai Sufyan, jagalah dirimu dari segala yang diharamkan Allah. Jadilah engkau seorang ahli ibadah. Ridhoilah apa yang Allah karuniakan kepadamu, maka jadilah engkau seorang muslim. Bergaullah dengan orang lain menurut apa yang engkau suka kalau mereka bergaul denganmu. Jadilah engkau seorang mukmin, janganlah bersahabat dengan pendurhaka, karena dia akan mengajarimu kedurhakaan. Seseorang dilihat dari sikapnya terhadap utang kekasihnya. Pandanglah siapa saja, bersahabat dan diajak bermusyawarah dalam urusanmu, yang takut kepada Allah. Kemudian Sufyan berkata lagi, wahai cucu Rasulullah, tambahlah. Ja'far al-Shadiq berkata, wahai Sufyan, siapa yang menghendaki kemuliaan tanpa kekerabatan dan ketakutan tanpa kekuasaan, hendaklah dia keluar dari maksiat menuju Allah untuk taat kepadanya. Selanjutnya, Sufyan berkata lagi, wahai cucu Rasulullah, tambahlah. Ja'far al-Shadiq berkata, wahai Sufyan, kakekku, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendidikku dengan 3 hal. Beliau berkata kepadaku, siapa yang bersahabat dengan pelaku kejahatan, dia tidak akan selamat. Siapa yang masuk ke tempat kejahatan dia akan dituduh melakukan kejahatan. Siapa yang tidak menjaga lidahnya, dia akan menyesal. Imam Abu Al-Fajr bin Al-Jauzi berkata, ketakutan itu adalah api yang membakar keinginan rendah. Keutamaannya adalah menurut kadar keinginan rendah itu dan kadar jauhnya dari maksiat, dan mendorong pada ketaatan. Bagaimana ketakutan tidak menjadi keutamaan? Bukankah dengannya akan diperoleh kesucian diri, kewaraan, ketakwaan, kesungguhan, amalan-amalan utama yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diketahui dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menghalangi jalan Allah dan mengusahakan supaya jalan itu menjadi bengkok. Mereka tidak mempercayai hari kemudian. Quran Surat Al-A'raf, 145. Pembalasan untuk mereka yang takut pada Allah di sisi Tuhannya ialah taman abadi, surga, ADN, yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di situ untuk selama-lamanya. Allah merasa ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu untuk siapa saja yang takut kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Bayyinah, 8. Itu hanya setan yang mempertakuti kawan-kawan. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku kalau kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran, 175. Dan siapa yang takut terhadap waktu berdiri di hadapan Tuhannya, dia memperoleh 2 taman surga. Quran Surat Al-Rahman, 46. Nanti peringatan itu akan diterima oleh orang yang takut kepada Tuhan. Quran Surat Al-A'la, 10. Hanyalah yang takut kepada Allah ialah orang-orang yang berilmu di antara hamba-hambanya. Quran Surat Fatir, 28. Hadis-hadis yang menunjukkan ilmu juga menunjukkan keutamaan takut. Sebab ketakutan merupakan buah dari ilmu. Abu Al-Darda meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tubuh hamba menggigil karena takut pada Allah Azza wa Jalla, karena bergugurannya daun-daun dari pohon yang kering. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi keagunganku, aku tidak menggabungkan pada diri hambaku 2 ketakutan, dan aku menggabungkan pada dirinya 2 ketentraman. Jika dia merasa tentram kepadaku di dunia, aku akan membuatnya takut pada hari kiamat. Jika dia takut kepadaku di dunia, aku akan menentramkannya pada hari kiamat. Abu Sulaiman Al-Darani berkata, setiap hati yang tidak diisi dengan takut kepada Allah berarti telah rusak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka merasa aman dari rekadaya azab Allah? Tak ada yang merasa aman dari rekadaya Allah melainkan kaum yang mendapat kerugian. Quran Surat Al-A'raf, 99.